Halo sahabat sehat semua, terutama untuk para orang tua dan lansia yang saat ini sedang menonton video ini. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering dianggap sepele, tapi ternyata menyimpan manfaat luar biasa, terutama untuk kesehatan para lansia. Judulnya sudah terlihat jelas. Kenapa lansia wajib makan kangkung? Dan jawaban dari dokter benar-benar mengejutkan. Jadi, pastikan sahabat semua menonton sampai habis agar tidak ada informasi penting yang terlewat. Sebelum kita mulai, aku penasaran nih, dari mana kalian menonton video ini? Yuk, tulis di kolom komentar nama dan asal daerah kalian. Aku senang banget bisa tahu siapa aja yang nonton video ini. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, tekan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Dan pastikan kamu share video ini ke teman-teman atau keluarga yang bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Kita bisa tumbuh bersama. Sekarang, mari kita mulai. Kita semua tahu bahwa semakin bertambah usia, tubuh akan mengalami banyak perubahan. Daya tahan tubuh menurun, tulang mulai rapuh, sendi-sendi terasa nyeri, bahkan pikiran pun kadang terasa tidak setajam dulu. Banyak lansia yang mengeluh tentang sulit tidur, mudah lelah, sering sembelit, hingga tekanan darah yang naik turun. Semua itu adalah bagian dari proses alami penuaan. Namun, bukan berarti kita hanya pasrah menerima semua itu tanpa usaha. Justru dengan menjaga pola makan yang baik dan memilih makanan yang tepat, banyak masalah kesehatan bisa dicegah atau setidaknya dikurangi dampaknya. Nah, disinilah peran kangkung menjadi sangat menarik. Kangkung adalah sayuran yang sangat familiar di Indonesia. Hampir semua orang pernah makan kangkung, entah itu ditumis, direbus, atau dibuat pecel. Harganya murah, mudah ditemukan di pasar, bahkan banyak yang menanam sendiri di halaman rumah. Tapi, siapa sangka di balik kesederhanaannya, kangkung menyimpan khasiat luar biasa yang sangat bermanfaat untuk para lansia. Namun, sebelum kita bahas manfaatnya satu persatu, ada baiknya kita kenali dulu masalah-masalah kesehatan apa saja yang sering dialami lansia, yang ternyata bisa dibantu dengan konsumsi kangkung secara rutin. Misalnya saja masalah pencernaan. Banyak lansia mengalami sembelit karena fungsi usus yang sudah tidak seoptimal dulu. Lalu ada juga masalah tekanan darah tinggi, yang menjadi salah satu penyakit paling umum di usia lanjut. Masalah lain yang sering dikeluhkan adalah insomnia atau sulit tidur. Nah, tahukah sahabat semua, bahwa kangkung punya kemampuan untuk membantu meringankan semua masalah tersebut? Sebagian orang mungkin ragu atau bahkan takut makan kangkung karena ada mitos yang mengatakan kangkung bikin ngantuk atau kangkung bisa menyebabkan darah rendah. Tapi apakah benar demikian? Atau justru ada fakta lain yang lebih mengejutkan? Nanti kita akan kupas tuntas di bab-bab berikutnya. Sementara itu, kita fokus dulu untuk membahas apa sebenarnya kangkung itu dan kenapa sayuran ini bisa punya pengaruh besar terhadap kesehatan lansia. Kangkung adalah tanaman air yang sangat mudah tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Nama latinnya adalah Ipomoea aquatica. Kangkung dikenal memiliki dua jenis utama, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Keduanya sama-sama memiliki nilai gizi yang tinggi, tapi kangkung air biasanya lebih banyak ditemukan di pasar tradisional. Dari segi gizi, kangkung ternyata kaya sekali akan serat, vitamin A, vitamin C, zat besi, kalsium, fosfor, hingga berbagai antioksidan. Serat yang tinggi inilah yang menjadikan kangkung sangat baik untuk pencernaan. Bagi lansia yang sering mengalami sembelit, makan kangkung secara teratur bisa membantu memperlancar buang air besar. Serat juga membantu membersihkan usus dan mencegah penumpukan sisa makanan yang bisa menjadi racun di dalam tubuh. Vitamin A dan C yang terkandung dalam kangkung sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Lansia yang rutin mengonsumsi sayur ini bisa lebih terlindungi dari infeksi atau penyakit yang mudah menyerang, apalagi saat musim hujan atau cuaca tidak menentu. Vitamin A juga berperan dalam menjaga kesehatan mata, yang biasanya mulai menurun kualitasnya seiring bertambahnya usia. Selain itu,
Kangkung juga mengandung zat besi yang membantu mencegah anemia. Anemia sering terjadi pada lansia, terutama wanita yang sudah menopause. Anemia menyebabkan tubuh terasa lemah, mudah lelah, bahkan bisa menyebabkan pusing dan sesak napas. Dengan mengonsumsi kangkung secara rutin, risiko anemia bisa ditekan karena zat besi dalam kangkung membantu pembentukan sel darah merah. Tidak hanya itu, kangkung ternyata juga dikenal sebagai sayuran yang bisa membantu menurunkan tekanan darah. Ini adalah kabar baik untuk para lansia yang memiliki riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi. Namun, tentu saja harus diimbangi dengan pola makan dan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Kangkung mengandung mineral seperti kalium yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mengontrol tekanan darah agar tetap stabil. Satu hal yang cukup unik, kangkung memiliki efek menenangkan yang sering disebut-sebut sebagai penyebab rasa ngantuk setelah makan kangkung. Bagi sebagian orang, ini dianggap sebagai kelemahan kangkung. Tapi sebenarnya, untuk lansia yang sering mengalami insomnia atau sulit tidur nyenyak, efek ini justru bisa sangat membantu. Dokter bahkan menyebutkan bahwa kangkung bisa menjadi salah satu solusi alami untuk membantu memperbaiki kualitas tidur lansia, tanpa harus bergantung pada obat tidur yang memiliki efek samping berbahaya jika digunakan dalam jangka panjang. Dengan semua manfaat itu, rasanya tidak berlebihan jika dokter menyarankan para lansia untuk rutin makan kangkung, tentunya dengan cara pengolahan yang sehat. Jangan digoreng terlalu banyak minyak atau dicampur dengan bahan-bahan yang malah merusak manfaat sehatnya. Ditumis sebentar dengan sedikit minyak, direbus, atau dibuat lalapan bisa menjadi pilihan yang baik. Namun, tetap ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya, bagi lansia yang memiliki masalah kesehatan tertentu seperti penyakit ginjal, konsumsi kangkung tetap harus dibatasi karena kandungan kaliumnya yang cukup tinggi. Konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter jika ada penyakit kronis yang sedang diderita, agar tidak salah langkah dalam mengatur pola makan. Mari kita bahas lebih mendalam tentang manfaat kangkung yang mungkin belum banyak diketahui, terutama bagi para lansia yang ingin tetap sehat dan bugar di usia lanjut. Kangkung bukan hanya sekadar sayuran hijau biasa yang mudah didapatkan di pasar tradisional. Sayuran ini ternyata memiliki kandungan gizi yang sangat lengkap, yang jika dikonsumsi secara rutin dan benar, bisa memberikan perlindungan luar biasa terhadap berbagai masalah kesehatan yang sering mengintai di usia lanjut. Manfaat pertama yang wajib kita bahas adalah kemampuannya dalam menjaga kesehatan jantung. Salah satu ancaman terbesar bagi lansia adalah penyakit jantung. Tekanan darah tinggi, kolesterol yang menumpuk, serta pembuluh darah yang mulai menyempit adalah kondisi yang sering ditemui. Kangkung kaya akan kalium dan serat, dua kandungan penting yang berperan besar dalam menjaga kesehatan jantung. Kalium membantu mengontrol tekanan darah agar tetap stabil, sementara serat membantu mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Dengan rutin mengonsumsi kangkung, risiko terkena serangan jantung atau stroke bisa ditekan lebih baik. Selanjutnya adalah manfaat untuk kesehatan pencernaan. Lansia seringkali mengeluhkan sembelit atau susah buang air besar. Ini terjadi karena pergerakan usus yang melambat seiring bertambahnya usia. Kangkung, yang kaya akan serat, mampu membantu memperlancar pencernaan dan mencegah sembelit. Serat dalam kangkung juga berfungsi sebagai prebiotik alami yang mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus. Dengan begitu, pencernaan tetap sehat, perut terasa lebih ringan, dan tubuh terhindar dari penumpukan racun yang berbahaya. Kemudian, kangkung juga memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan mata. Lansia sering mengalami penurunan kualitas penglihatan akibat faktor usia. Kangkung mengandung vitamin A yang sangat tinggi, yang berperan penting dalam menjaga kesehatan mata. Konsumsi kangkung secara rutin dapat membantu mencegah degenerasi makula dan katarak, dua masalah mata yang paling sering menyerang orang lanjut usia. Dengan mata yang tetap sehat, kualitas hidup lansia pun bisa lebih baik karena masih bisa menikmati indahnya dunia tanpa hambatan penglihatan. Tidak kalah penting adalah manfaat kangkung dalam membantu mengatasi insomnia atau gangguan tidur. Ini adalah salah satu masalah yang sangat sering dialami oleh lansia. Banyak yang mengeluh sulit tidur nyenyak atau sering terbangun di malam hari. Kangkung memiliki efek menenangkan yang secara alami dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks.
Dokter menyebutkan bahwa kandungan senyawa tertentu dalam kangkung berperan dalam meredakan stres dan ketegangan otot, sehingga membantu mempercepat proses tidur. Ini tentu menjadi solusi yang lebih aman dibandingkan harus mengonsumsi obat tidur yang berpotensi menimbulkan efek samping jangka panjang. Selain itu, kangkung juga berperan dalam menjaga kesehatan tulang. Kita tahu bahwa osteoporosis adalah momok menakutkan bagi para lansia. Tulang yang rapuh membuat risiko patah tulang meningkat drastis. Kangkung mengandung kalsium dan fosfor yang berfungsi untuk memperkuat tulang. Walaupun kandungan kalsiumnya tidak setinggi susu, namun jika dikonsumsi secara rutin bersama dengan pola makan seimbang, kangkung tetap memberikan kontribusi yang berarti dalam menjaga kepadatan tulang. Manfaat lainnya yang tak kalah menarik adalah kemampuannya dalam membantu menurunkan kadar gula darah. Diabetes adalah penyakit kronis yang sangat umum terjadi di usia lanjut. Kangkung diketahui memiliki indeks glikemik yang rendah dan kandungan antioksidan yang dapat membantu menstabilkan gula darah. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa kangkung dapat meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga membantu tubuh mengontrol kadar gula darah dengan lebih baik. Ini tentu menjadi kabar baik bagi para lansia yang sedang berjuang mengelola diabetes agar tetap stabil dan terkendali. Tak hanya itu, kangkung juga memiliki efek antioksidan yang kuat. Seperti yang kita tahu, antioksidan berperan penting dalam melawan radikal bebas yang menjadi salah satu penyebab utama penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Dengan rutin mengonsumsi kangkung, tubuh mendapatkan perlindungan ekstra dari kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Ini membantu memperlambat proses penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar lebih lama. Yang tak kalah penting, kangkung juga membantu menjaga kesehatan kulit. Lansia seringkali mengalami masalah kulit kering, keriput, dan kurang elastis. Vitamin C yang ada dalam kangkung berperan dalam produksi kolagen, yaitu protein yang menjaga elastisitas dan kelembapan kulit. Dengan demikian, kulit tetap sehat dan tampak lebih segar meski usia terus bertambah. Namun tentu saja, seperti yang sudah sempat disinggung di bab sebelumnya, meskipun kangkung sangat bermanfaat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya, kangkung sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan oleh mereka yang memiliki masalah ginjal atau kadar asam urat tinggi. Kangkung juga harus dicuci bersih dan dimasak dengan matang untuk mencegah risiko infeksi dari parasit atau bakteri yang mungkin menempel, terutama jika kangkung ditanam di air yang tidak bersih. Mengolah kangkung juga harus dilakukan dengan cara yang sehat. Hindari menggunakan minyak yang terlalu banyak atau memasaknya terlalu lama hingga nutrisinya hilang. Cara terbaik adalah dengan menumis sebentar menggunakan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa, atau cukup direbus sebentar untuk dijadikan lalapan. Bisa juga dijadikan campuran dalam sup yang hangat, yang selain enak juga menyehatkan. Jadi, jelas sekali bahwa kangkung bukan hanya sekadar sayuran murah meriah yang ada di pasar. Kangkung adalah salah satu anugerah alam yang patut kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjaga kesehatan, khususnya bagi para lansia yang ingin tetap bugar, kuat, dan panjang umur. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling praktis, yaitu bagaimana cara agar para lansia bisa mulai rutin mengonsumsi kangkung dengan aman dan mendapatkan manfaat maksimal. Tidak sedikit orang tua yang sebenarnya ingin mencoba, tapi masih ragu karena banyak mendengar cerita atau mitos yang belum tentu benar. Oleh sebab itu, penting sekali untuk memecahkan berbagai keraguan ini dengan solusi yang sederhana dan mudah dilakukan. Langkah pertama adalah memilih kangkung yang berkualitas baik. Ini sangat penting karena kualitas kangkung akan mempengaruhi manfaat yang didapat. Pilihlah kangkung yang segar, daunnya masih hijau cerah, batangnya renyah, dan tidak layu. Hindari membeli kangkung yang sudah berwarna kekuningan atau ada bagian yang membusuk. Jika memungkinkan, lebih baik membeli kangkung organik yang ditanam tanpa pestisida. Alternatif lain yang lebih aman adalah menanam sendiri di pekarangan rumah. Kangkung sangat mudah tumbuh. Cukup dengan air yang bersih dan sinar matahari yang cukup, kangkung bisa dipanen dalam waktu singkat. Langkah kedua adalah mencuci kangkung dengan benar. Ini sering dianggap sepele, padahal sangat penting untuk mencegah risiko infeksi akibat bakteri atau parasit yang mungkin menempel. Cuci kangkung dengan air mengalir,
Lalu rendam dalam air garam selama beberapa menit untuk memastikan semua kotoran atau telur parasit yang mungkin ada bisa hilang. Setelah itu bilas kembali dengan air bersih sebelum diolah. Langkah ketiga adalah memilih metode memasak yang tepat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hindari memasak kangkung terlalu lama agar kandungan gizinya tidak hilang. Tumis sebentar dengan sedikit minyak atau rebus sebentar saja sudah cukup. Bisa juga kangkung dimasukkan ke dalam sup, atau dibuat sebagai lalapan untuk menemani makanan utama. Untuk lansia yang memiliki gigi sensitif atau sulit mengunyah, kangkung yang direbus sebentar akan lebih mudah dikunyah dan dicerna. Lalu bagaimana jika ada kekhawatiran soal kangkung yang katanya bisa menyebabkan kantuk berlebihan? Ini sebenarnya adalah efek yang justru bisa dimanfaatkan, terutama bagi lansia yang sering mengalami gangguan tidur. Mengonsumsi kangkung saat makan malam bisa membantu tubuh lebih rileks dan tidur menjadi lebih nyenyak. Namun jika dikonsumsi di siang hari dan merasa khawatir akan mengganggu aktivitas, cukup konsumsi dalam jumlah sedikit atau ganti waktu konsumsinya ke sore atau malam hari. Ada juga mitos yang menyebutkan bahwa kangkung bisa menyebabkan darah rendah. Fakta yang sebenarnya adalah, kangkung memang membantu menurunkan tekanan darah tinggi berkat kandungan kalium dan seratnya. Namun, bagi orang yang tekanan darahnya normal atau sedikit rendah, konsumsi dalam jumlah wajar tidak akan menyebabkan masalah serius. Yang terpenting adalah mengatur porsinya dan tidak mengonsumsinya secara berlebihan. Jika ada kondisi kesehatan khusus, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum menjadikan kangkung sebagai menu rutin. Untuk lansia yang memiliki masalah asam urat atau gangguan ginjal, memang disarankan untuk membatasi konsumsi kangkung karena kandungan purin dan kaliumnya. Tapi bukan berarti harus menghindari total. Dengan porsi yang terkontrol dan tidak terlalu sering, kangkung tetap bisa dinikmati sesekali sebagai variasi dalam menu makanan sehari-hari. Ada satu tips tambahan yang tidak kalah penting, yaitu mengombinasikan kangkung dengan makanan lain yang juga sehat. Misalnya, saat menumis kangkung, tambahkan potongan bawang putih yang juga terkenal baik untuk kesehatan jantung dan antibakteri alami. Bisa juga menambahkan sedikit perasan jeruk nipis untuk memperkaya rasa sekaligus menambah kandungan vitamin C yang membantu penyerapan zat besi dalam kangkung. Dengan cara ini, manfaat yang didapat pun akan semakin maksimal. Untuk membuat menu kangkung semakin menarik, ada baiknya membuat variasi agar tidak bosan. Misalnya, hari ini tumis kangkung polos, besok kangkung campur jagung manis, lusa dibuat sup bening kangkung tahu, atau dibuat pecel dengan sambal kacang yang gurih. Lansia cenderung akan lebih semangat makan jika menu yang disajikan bervariasi dan tampilannya menarik, meski bahan dasarnya sama. Selain itu, ada baiknya menjadikan konsumsi kangkung sebagai bagian dari pola hidup sehat secara keseluruhan. Artinya, tidak hanya mengandalkan kangkung saja untuk menjaga kesehatan, tetapi juga tetap memperhatikan asupan makanan lain, rutin berolahraga ringan sesuai kemampuan, menjaga waktu tidur yang cukup, serta menghindari stres yang berlebihan. Semua hal itu saling melengkapi untuk menjaga kesehatan tubuh tetap optimal di usia lanjut. Kita juga perlu membangun kesadaran bahwa menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kangkung adalah contoh nyata bahwa makanan murah dan mudah didapat pun bisa memberikan manfaat luar biasa jika dikonsumsi secara tepat. Tidak perlu bergantung pada suplemen mahal atau obat-obatan jika makanan sehari-hari sudah kaya gizi dan seimbang. Ini adalah pesan yang sangat penting untuk para lansia agar tetap semangat menjaga kesehatan tanpa merasa terbebani biaya. Yang terakhir, peran keluarga juga sangat besar dalam mendukung pola makan sehat bagi lansia. Anak-anak atau cucu bisa membantu dengan ikut menyediakan makanan sehat seperti kangkung di rumah, atau membantu menanam kangkung di pekarangan agar selalu tersedia. Kebersamaan saat makan juga memberikan manfaat psikologis yang baik, membuat lansia merasa lebih dihargai dan bahagia. Dengan semua solusi praktis ini, tidak ada alasan lagi untuk ragu mulai mengonsumsi kangkung secara rutin. Manfaat kesehatannya sudah terbukti, cara pengolahannya mudah, dan harganya sangat terjangkau. Yang terpenting adalah konsistensi dan kesadaran untuk terus menjaga kesehatan dengan cara yang alami dan aman. Selain berbagai manfaat dan solusi praktis yang sudah dibahas sebelumnya, ada satu hal penting lagi yang perlu kita pahami,
yaitu bagaimana kangkung juga bisa berperan sebagai bagian dari terapi alami untuk beberapa penyakit ringan yang sering dialami lansia. Misalnya, bagi lansia yang sering mengalami pegal-pegal atau nyeri otot ringan, kangkung bisa menjadi salah satu makanan yang membantu mempercepat pemulihan. Efek relaksasinya tidak hanya terasa setelah dikonsumsi, tetapi juga ada resep tradisional yang memanfaatkan kangkung untuk kompres alami di bagian tubuh yang pegal. Caranya cukup mudah. Kangkung ditumbuk kasar lalu dibalut dengan kain bersih dan ditempelkan pada bagian yang sakit. Meskipun sederhana, cara ini dipercaya oleh sebagian masyarakat bisa membantu meredakan nyeri secara perlahan. Selain itu, kangkung juga dikenal mampu membantu menstabilkan suasana hati. Lansia yang mudah merasa cemas atau murung karena perubahan hormon dan berbagai masalah kehidupan bisa mendapatkan manfaat dari konsumsi kangkung secara teratur. Efek menenangkan dari kangkung secara tidak langsung mendukung keseimbangan emosional, membuat pikiran lebih tenang, dan mengurangi rasa gelisah yang berlebihan. Ada juga cerita menarik yang sering beredar di masyarakat tentang bagaimana kangkung menjadi makanan wajib bagi orang-orang zaman dulu yang hidup sehat sampai usia lanjut. Banyak dari mereka yang tetap aktif, bertenaga, dan jarang sakit meskipun usia sudah di atas 70 tahun. Salah satu rahasianya adalah pola makan yang sederhana dan rutin mengonsumsi sayuran hijau seperti kangkung. Ini menjadi bukti nyata bahwa pola hidup alami jauh lebih efektif dalam menjaga kesehatan tubuh dibandingkan bergantung sepenuhnya pada obat-obatan modern. Kita juga bisa belajar dari kebiasaan beberapa negara tetangga yang menjadikan kangkung sebagai bagian penting dalam pola makan harian mereka. Di negara seperti Thailand dan Malaysia, kangkung bahkan menjadi salah satu bahan makanan yang sangat dihargai dan dijadikan berbagai macam menu khas. Ini menunjukkan bahwa kangkung tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga diakui manfaatnya secara luas di kawasan Asia Tenggara. Untuk memastikan hasil yang maksimal, tentu saja penting juga menjaga keseimbangan dalam pola makan. Kangkung memang kaya manfaat, tetapi harus dikombinasikan dengan sumber protein, karbohidrat kompleks, dan lemak sehat agar tubuh mendapatkan asupan gizi yang lengkap. Misalnya, saat makan kangkung, bisa dikombinasikan dengan ikan bakar atau tempe sebagai sumber protein, serta nasi merah sebagai sumber karbohidrat yang lebih sehat. Kombinasi seperti ini membuat asupan gizi menjadi seimbang dan mendukung kesehatan lansia secara menyeluruh. Kegiatan memasak kangkung juga bisa menjadi salah satu aktivitas yang menyenangkan bagi lansia. Dengan tetap aktif di dapur, lansia tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga mental. Merawat makanan yang dikonsumsi sendiri memberikan rasa puas dan membantu menjaga semangat hidup. Jika ada anggota keluarga di rumah, kegiatan memasak bersama juga mempererat hubungan dan menciptakan momen kebersamaan yang hangat. Dari sisi medis, para dokter juga semakin menyarankan konsumsi sayuran hijau seperti kangkung dalam pola makan harian lansia. Ini karena bukti ilmiah yang mendukung manfaat kangkung semakin banyak. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sayuran hijau memiliki efek protektif terhadap berbagai penyakit degeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson yang kerap menjadi momok bagi lansia. Kandungan antioksidan dan zat antiinflamasi dalam kangkung mendukung kesehatan otak dan membantu memperlambat penurunan fungsi kognitif. Sebagai penutup dari semua pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa kangkung memang layak disebut sebagai sayuran yang wajib dikonsumsi oleh lansia. Bukan hanya karena harganya yang murah dan mudah didapat, tetapi karena manfaat kesehatannya yang begitu luas dan mendalam. Dengan langkah-langkah sederhana mulai dari memilih, mencuci, memasak, hingga mengombinasikan kangkung dalam menu harian, lansia bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Sebagai rangkuman dari semua yang sudah kita bahas, kita sekarang semakin tahu bahwa kangkung bukanlah sekadar sayuran biasa. Di balik harganya yang murah dan tampilannya yang sederhana, tersimpan berbagai manfaat besar yang sangat berguna bagi kesehatan para lansia. Mulai dari membantu menurunkan tekanan darah, melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan otot dan tulang, hingga memberikan efek relaksasi alami yang membantu tidur lebih nyenyak. Bahkan kangkung juga berperan dalam menjaga kesehatan mental, sesuatu yang kadang terlupakan namun sangat penting di usia lanjut. Tidak hanya itu, kita juga sudah mempelajari berbagai tips praktis mulai dari memilih, mencuci, hingga mengolah kangkung agar manfaatnya bisa didapatkan secara maksimal dan aman.
Kita juga telah mematahkan berbagai mitos yang selama ini membuat sebagian lansia ragu untuk mengonsumsinya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga informasi tentang manfaat kangkung untuk kesehatan lansia tadi bisa memberikan wawasan baru dan memotivasi kamu untuk menjaga pola makan sehat. Sekarang giliran kamu. Apa kamu sudah pernah mencoba mengonsumsi kangkung secara rutin? Atau ada tips dan resep kangkung favorit yang ingin kamu bagikan? Tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk berbagi video ini dengan teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap sehat selalu.